Teman-teman, sekarang hari Lebaran itu adalah hari raya besar umat Islam. Yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah siapa sebenarnya lebih dahulu yang masuk mempengaruhi orang Batak, Islam atau Kristen? Ini sepertinya pertanyaan ini perlu dielaborasi lebih mendalam lagi. Siapa dahuluan, Islam atau Kristen? Kita hanya akan membahas dua agama ini karena kalau kita lihat dari agama yang lain seperti Hindu, Buddha sudah pastilah mereka yang pertama sekali. Tetapi kita akan membahas di sini adalah Islam, Kristen, siapa pertama sekali memengaruhi orang Batak. Teman-teman, kalau kita percaya titik nol Islam Nusantara berada di Barus, maka sudah pasti yang pertama sekali bersinggungan dengan orang Batak adalah orang Islam. Sudah pasti itu karena di bawah abad ke-10 sudah ada pengaruh Islam di Barus, bahkan itu disebutkan menjadi titik nol Islam Nusantara. Tetapi barangkali tujuannya masih belum untuk menyebarkan agama, hanya sebatas berdagang, maka tidak ada urusan berdakwah, maka hanya sebatas bersinggungan, kira-kira begitu. Lalu tersebutlah konon Manuk-manuk Luambun Jati mempunyai 3 telur. 3 telur ini ada yang melahirkan Mangala Bulan, Batara Sori, dan pada akhirnya Batara Guru. Ketiga telur ini adalah sekitar 8 generasi sebelum si Raja Batak. 8 generasi sebelum si Raja Batak, jadi jauh kali ini. Jadi Batara Guru ini salah satu anaknya adalah namanya Sori Mahumet. Dari penamaan ini kita kemudian tahu bahwasanya Mahumet ini sudah terpengaruh bahasa Islam. Itu bahkan konon bisa ditafsirkan sebagai Muhammad. Kenapa kemudian demikian? Karena Sori Mahumet ini adalah salah satu anaknya yang tidak memakan daging babi. Padahal secara manusiawi, secara ragawi, orang harusnya memakan daging babi. Tidak hanya omnivora saja sebenarnya orang. Tidak hanya omnivora manusia. Pada hakikatnya manusia adalah pemakan segalanya. Lalu kenapa kemudian mereka tidak memakan daging babi? Maka ada paham di sini, ada pengaruh di sini. Sori Mahumet tidak memakan daging babi dan dia adalah generasi kedua sekitar 7 generasi sebelum si Raja Batak. Maka bisa kita tafsirkan bahwa sudah jauh hari sebenarnya orang Batak ini dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Bahkan konon katanya beberapa penamaan dari tanah Batak itu terpengaruh bahasa Arab yang kita ketahui adalah bahasa Islam. Katakan misalnya yang pertama Suro, Joro. Di Bagas Joro. Saat ini Joro itu tidak sebatas sebuah ruang. Dia adalah sebuah tempat yang khusus yang hanya dibuat untuk memuji Tuhan, memuji Debata. Itulah Joro. Saat ini Joro digunakan oleh orang Kristen untuk menyatakan gereja. Tetapi dulunya katanya Joro ini adalah Suro. Suro yang kita ketahui adalah semacam ruang ibadah kecil dari orang Muslim. Jadi terpengaruh ke sana. Lalu kemudian Bona Pasogit, Balai Pasogit. Ternyata katanya itu adalah perubahan bunyi dari masjid. Pasogit. Lalu lama-lama kemudian berubah menjadi masjid. Jadi filosofinya adalah setiap satu hutan dulunya adalah mempunyai masjid, mempunyai balai Pasogit, yang kemudian kita kenal sebagai perluasan dari kata masjid. Begitu katanya. Bahasa-bahasa lain adalah seperti celana, salawar itu juga terpengaruh oleh bahasa Arab. Sisingamangaraja, kita ketahui Sisingamangaraja adalah penjaga marwah Batak. Dia bermarga Sinambela. Tetapi kemudian dalam sebuah dongeng, mungkin bukan dongeng karena sudah ada dalam bukunya, dalam sebuah buku disebutkan Sisingamangaraja yang pertama, Raja Mahuntal, ayahnya adalah Ibrahim Syah. Ibrahim Syah ini adalah orang dari Indrapura, dari Pagaruyung sana, yang bersinggungan dengan Minangkabau. Ternyata dialah katanya yang memperanakan Sisingamangaraja. Dia pergi dari kerajaannya merantau, lalu tiba-tiba dia sampai di sebuah tempat namanya Bakara. Jangan-jangan juga nama Bakara ini juga terpengaruh dari salah satu Al-Quran mereka, Al-Baqarah. Jangan-jangan begitu. Dan jangan-jangan juga lebih luas lagi, Toba itu berasal dari kata taubat. Itu hanya sebatas melucu saja. Sultan Ibrahim Syah, dia bukan orang Batak, lalu kemudian dia tiba di Bakara, dan orang Bakara katanya semangat dan setuju saja dia diangkat menjadi raja karena wibawa dan segalanya yang dia miliki. Dan dia hanya mau menjadi raja ketika kemudian orang Batak mau menjadi Islam. Tetapi ternyata orang Batak menjawab begini, kami mau mengikuti semua perintahmu asal jangan Islam, kira-kira gitu. Singkat cerita, Sultan Ibrahim Syah ini
dia dibuat menjadi marga Batak, bermarga Pasaribu di Bakara. Ini sesuatu yang mencurigakan sebenarnya, karena kalau kita lihat dari sekarang, Bakara itu adalah tempat dari si Raja Uluan. Bagaimana mungkin dia menjadi marga Pasaribu di sana? Dan yang anehnya juga, istrinya konon adalah Boru Pasaribu. Pasaribu menikah dengan Boru Pasaribu, tiba-tiba anaknya Marga Sinambela, Raja Sisingamaraja pertama. Tetapi paling tidak ini menjadi benang merah bagi kita bahwa Islam sudah berpengaruh sudah sejak lama kali. Bahkan kalau kita percaya dari silsilah Manuk Maluhulam Mujati, bahkan sebelum si Raja Batak sudah ada pengaruh Islam di tanah Batak. Kira-kira begitu, sudah ada pengaruh Islam. Lalu kemudian, kenapa kemudian tidak berkembang di tanah Batak? Karena kalau kita ketahui sebenarnya di daerah utara Islam itu tidak berkembang. Tidak cepat berkembang, kira-kira begitu. Kalau daerah selatan yaitu Angkola dan Mandailing, dia cepat berkembang. Kenapa kemudian tidak cepat berkembang di daerah Toba? Karena ternyata daerah Toba itu adalah orang yang kokoh pada pendiriannya. Si Raja Sidabutar pernah mempunyai seorang panglima, Sultan Mahmud kalau saya nggak salah, dan itu kemudian dibuat dalam patung di sarkofagus di sana. Dia adalah seorang Islam. Tujuannya dahulunya adalah berdakwah, tetapi kemudian dia tidak berhasil mendakwahkan, walaupun dia menjadi salah satu pangeran, menjadi salah satu panglima yang dipercayai di daerah Tomok sana. Yang kemudian kenapa baru ada Islam berkembang di sini adalah ketika adanya serangan Padri. Kita tahu serangan Padri dari Minangkabau sana. Mereka mengutus katanya Tuan Korau dan sebagainya. Disitulah mulai terjadi peralihan agama. Disitulah mulai kemudian Mandailing dan Angkola ramai-ramai masuk Islam. Ketika kemudian orang itu melakukan perang massal, yaitu perang Padri. Perang Padri ini juga tujuannya memang untuk berdakwah sekaligus dendam katanya. Mereka juga tiba pada akhirnya di tanah Batak, tepatnya di Bakara, yaitu menghancurkan segala pengaruh si Raja Sisingamangaraja. Menghancurkan. Tujuannya juga menghancurkan sekaligus mengislamisasi. Singkat cerita, kalah Sisingamangaraja dengan segala kekuasaan dan penduduknya dan pasukannya, karena memang pasukan dari Pagaruyung, dari Padri sangat banyak, tidak seimbang sebenarnya. Banyak orang yang mati saat itu, sangat banyak. Saking banyaknya tidak bisa lagi dikuburkan. Dan inilah yang menjadi salah satu penghambat kenapa di Toba Muslim tidak berkembang dengan baik. Karena ketika kemudian mayat yang berserakan itu mati membusuk, dia mengakibatkan kolera. Kolera itulah yang membuat orang sakit, mati, dan akhirnya tentara Padri pergi menjauh kembali. Dan ketika kemudian tentara Padri sudah menjauh, datanglah kemudian Nomensen menanamkan paham baru tentang Kristen. Itulah kenapa kemudian daerah Toba lebih dominan orang Kristen. Andaikan sebenarnya dahulu sekali barangkali perang Padri tidak terlalu kasar, jangan-jangan sampai saat ini saya sudah Islam. Karena saya tahu agama itu adalah warisan, cenderung warisan. Teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini. Kita hanya akhirnya mengetahui bahwasannya pengaruh agama Islam itu sudah sangat lama sekali ke tanah Batak. Sudah sangat lama. Harusnya kau beragama itu, aku beragama ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap menjadi Batak. Maka orang Mandailing harusnya tetap bangga menjadi Batak. Demikian juga dengan Angkola, demikian juga dengan orang lainnya. Karena suku bangsa itu adalah, itu adalah sebuah identitas yang datang dari kebudayaan. Begitu.